Harta ini tidak datang dari kerja keras. Ia datang dari rasa putus asa yang paling gelap. Aku Baskoro. Dan inilah awal dari kehancuranku yang dibungkus emas. 10 tahun yang lalu, aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah seorang kuli bangunan borongan yang hidup dari satu proyek ke proyek lain. Setiap hari, di bawah terik matahari yang membakar kulit hingga melepuh, aku memanggul semen berkarung-karung. Tanganku kasar, pecah-pecah, dan selalu berbau debu beton. Gajiku saat itu hanya Rp50.000 sehari. Itu pun kalau mandor tidak memotongnya karena alasan uang keamanan atau makan siang. Rp50.000 untuk menghidupi seorang istri yang cantik dan seorang ibu yang sakit-sakitan di rumah kontrakan sempit yang atapnya bocor setiap kali hujan turun. Aku ingat betul satu malam yang mengubah hidupku. Saat itu, aku baru pulang kerja dengan tubuh lemas. Di meja makan, Arum, istriku, hanya bisa menyuguhkan satu piring nasi putih dengan satu butir telur yang dibagi dua. Dia tersenyum, tapi aku bisa melihat matanya sembab. Dia baru saja menjual satu setenia mas kawin, yang tersisa sebuah cincin emas tipis hanya untuk membeli obat sesak napas ibuku. Mas, nggak apa-apa. Yang penting, ibu bisa tidur tenang malam ini, bisiknya. Kata-kata itu bukan menenangkan, tapi justru seperti sembilu yang menyayat jantungku. Aku merasa gagal menjadi laki-laki. Aku merasa menjadi sampah. Di saat itulah amarah dan keserakahanku mulai memuncak. Aku membenci dunia. Aku membenci kemiskinan. Dan diam-diam, aku mulai menyalahkan Tuhan. Keesokan harinya, proyek tempatku bekerja dihentikan tiba-tiba karena sengketa lahan. Aku tidak dibayar. Mandor kabur membawa uang gaji kami. Aku berjalan kaki pulang di tengah hujan lebat, tidak punya uang sepeser pun untuk naik angkot. Saat itulah, aku berteduh di bawah sebuah jembatan tua yang dikenal warga sekitar sebagai jembatan angker, tempat orang-orang putus asa mengakhiri hidupnya. Di sana, di tengah kegelapan dan suara air sungai yang menderu, aku tidak sendirian. Seorang pria duduk di sudut tembok jembatan. Ia mengenakan jas hitam yang sangat rapi, terlalu rapi untuk seseorang yang berada di bawah jembatan saat hujan badai. Anehnya, jasnya tidak basah sedikit pun. Ia sedang merokok, tapi asapnya tidak terbang tertiup angin, melainkan berputar-putar membentuk pola yang aneh di depan wajahnya. Kerja keras hanya untuk orang bodoh, Baskoro, katanya tiba-tiba. Aku tersentak. Bagaimana dia tahu namaku? Aku bahkan belum pernah melihat wajahnya. Saat dia menoleh, aku melihat matanya yang kuning seperti mata kucing, bersinar di kegelapan. Siapa kau? Tanyaku dengan suara gemetar, antara takut dan penasaran. Aku adalah jawaban dari doa-doamu yang tidak terjawab di atas sana. Jawabnya sambil tersenyum tipis, memperlihatkan deretan gigi yang terlalu putih dan terlalu rapi. Aku tahu, kau butuh uang, bukan cuma untuk makan, tapi untuk membalas dendam pada dunia yang sudah menghinamu. Aku bisa membantumu, tapi kau harus berani melangkah lebih jauh dari sekadar menjadi buruh kasar. Pria itu memberikan sebuah alamat, Alas Keramat. Dia bilang, jika aku datang ke sana pada malam Selasa Kliwon, dia akan memperkenalkanku pada majikan yang bisa mengubah nasibku dalam semalam. Logikaku mati, rasa maluku sudah habis. Yang ada di pikiranku saat itu hanyalah bayangan Arum yang memakai berlian dan ibuku yang sembuh. Aku tidak sadar bahwa pria itu tidak memiliki bayangan di bawah lampu jalan yang remang. Aku tidak sadar bahwa saat dia bicara, suhu di bawah jembatan itu turun drastis, hingga aku bisa melihat uap napasku sendiri. Datanglah, Baskoro, bawa sedikit darahmu sebagai pembuka jalan, bisiknya sebelum dia menghilang begitu saja di balik kabut hujan, meninggalkan bau kemenyan yang sangat tajam di lubang hidungku. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan rencana yang mengerikan. Aku menatap Arum yang sedang tertidur lelap. Aku tidak tahu bahwa itu adalah malam terakhir aku bisa melihat Arum sebagai manusia seutuhnya. Karena setelah ini, dia bukan lagi milikku. Dia adalah mahar untuk kekayaanku. Suara langkah kaki di atas daun kering yang berderak keras. Jangan pernah menoleh saat kau berada di tengah hutan ini. Karena, jika kau melakukannya, kau tidak akan pernah melihat jalan pulang selamanya. Malam Selasa, Kliwon tiba. Langit seolah ikut bersekongkol dengan rencanaku. Tidak ada bintang, tidak ada bulan. Hanya kegelapan pekat yang seolah siap menelan siapa saja yang berani menembusnya. Aku berangkat membawa sebilah belati karatan dan secari kertas berisi alamat yang diberikan pria misterius di jembatan itu. Alas Keramat, penduduk setempat menyebutnya Mulut Bumi. Konon, siapapun yang masuk ke sana setelah jam 10 malam
tidak akan pernah kembali sebagai manusia yang sama. Semakin jauh aku melangkah, pepohonan di sekitarku seolah mulai berubah bentuk. Batang-batang pohon itu tidak lagi terlihat seperti kayu, melainkan seperti tubuh manusia yang dipelintir, memanjang. Dengan dahan-dahan yang meraba-raba, udara mencari sesuatu untuk dicengkram. Suara hutan malam itu sangat aneh. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung hantu, yang ada hanyalah suara bisikan. Ribuan bisikan yang tumpang tindih, memanggil namaku dari balik semak-semak. Baskoro, Baskoro, kemari. Jantungku berdegup sangat kencang, hingga aku bisa merasakannya di pangkal tenggorokanku. Namun, bayangan tumpukan uang dan kemewahan seolah menjadi penutup mataku dari rasa takut. Hingga akhirnya, aku tiba di sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan. Di sana berdiri sebuah pohon beringin yang ukurannya 10 kali lebih besar dari pohon biasa. Akarnya menjuntai ke bawah, seperti rambut wanita yang sangat panjang dan kusut. Di bawah pohon itu, pria misterius dari jembatan sudah menunggu. Dia berdiri mematung, menatap ke arah batang pohon yang berlubang besar. Kau tepat waktu, Baskoro, ucapnya tanpa menoleh. Suaranya kini terdengar lebih parau, lebih berat. Tuan sudah menunggumu. Apakah kau sudah membawa apa yang diminta? Aku mengangguk gemetar. Aku mengeluarkan belati itu. Sesuai instruksinya, aku harus menggores telapak tanganku dan membiarkan darahku menetes ke lubang pohon beringin tersebut sebagai tanda panggilan. Saat tetesan darah pertamaku menyentuh tanah yang hitam, suasana mendadak berubah. Angin kencang yang sangat dingin bertiup entah dari mana, memadamkan semua lilin yang kubawa. Dalam kegelapan total itu, aku melihat sepasang mata muncul dari dalam lubang pohon. Besar, bulat, dan berwarna merah menyala seperti bara api yang ditiup. Bau busuk yang sangat menyengat, perpaduan antara bangkai binatang dan darah, segar langsung memenuhi indera penciumanku hingga aku ingin muntah. Lalu, sosok itu keluar. Dia tidak berjalan. Dia merayap. Tubuhnya sangat panjang, tertutup bulu hitam kasar yang berminyak. Wajahnya menyerupai manusia, tapi dengan rahang yang bisa terbuka sangat lebar, memperlihatkan barisan gigi yang runcing dan hitam. Itulah sang penjaga harta, jin yang selama ini dipuja oleh orang-orang serakah sebelumku. Dia tidak bicara, namun di dalam kepalaku, sebuah suara bergema sangat keras, seolah-olah otakku sedang diremas oleh tangan raksasa. Kekayaan yang kau minta, harganya adalah cahaya di rumahmu. Aku tidak mengerti maksudnya saat itu. Cahaya di rumahmu. Aku pikir itu hanya kiasan. Aku langsung bersujud dan menyatakan kesediaanku. Aku bahkan tidak ragu saat jin itu menjulurkan lidahnya yang panjang dan bercabang untuk menjilat luka di telapak tanganku, seolah dia sedang mencicipi sisa hidupku. Pulanglah, perintah pria misterius itu. Besok pagi, hitunglah setiap ubin di rumahmu. Di sanalah jawabanmu berada. Tapi ingat, setiap malam Jumat Kliwon, kau harus memberikan kamar terbaikmu untuk Tuan. Jangan pernah mengintip, jangan pernah bertanya, dan jangan pernah mencoba membatalkan apa yang sudah dimulai dengan darah. Aku berlari meninggalkan hutan itu tanpa menoleh. Di sepanjang jalan pulang, aku merasa ada sesuatu yang mengikuti di atas pepohonan, melompat dari satu dahan ke dahan lain. Sesuatu yang kini menjadi bayangan baruku. Sesampainya di rumah, aku melihat Arum sedang tidur pulas. Wajahnya tampak begitu tenang, begitu suci. Aku duduk di sampingnya, membelai rambutnya, tanpa menyadari bahwa di leher Arum kini terdapat tanda merah melingkar. Seolah-olah ada tangan gaib yang baru saja menandainya sebagai barang milik orang lain. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak mendengar isak tangis Arum. Tapi aku mendengar sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Suara tawa cekikikan dari kolong tempat tidur kami, dan suara koin emas yang berjatuhan satu persatu ke lantai kayu rumah kami yang rapuh. Perjanjian telah dimulai. Hati-hati dengan apa yang kau minta, karena saat uang itu datang, ia tidak datang sendirian. Ia membawa pemiliknya untuk tinggal di dalam rumahmu. Pagi setelah malam di alas keramat itu terasa sangat berbeda. Aku terbangun bukan karena suara alarm atau teriakan penagih hutang, melainkan karena bau yang sangat menyengat. Bau perpaduan antara bunga melati yang hampir busuk dan tanah basah yang baru digali. Aku membuka mata dan mendapati Arum sudah tidak ada di sampingku. Aku teringat kata-kata pria misterius itu. Hitunglah setiap ubin di rumahmu. Dengan jantung yang berdebar, aku turun dari tempat tidur. Aku melihat ke bawah, dan mataku hampir melompat keluar. Di sela-sela ubin semen yang retak, muncul bongkahan-bongkahan kuning yang berkilau. Emas murni, yang seolah-olah tumbuh dari dalam tanah, mendesak keluar hingga memecahkan lantai rumah kami. Aku berlutut,
meraba emas-emas itu dengan tangan gemetar. Ini nyata. Ini bukan mimpi. Aku mencungkil salah satunya. Dan di bawah emas itu, aku melihat ada helai rambut hitam yang panjang melilit. Seolah emas itu ditarik paksa dari kepala seseorang di bawah sana. Tapi aku tidak peduli. Keserakahanku telah menutup logikaku. Aku tertawa histeris. Akhirnya, aku kaya. Namun, tawaku terhenti saat aku melihat Arum di dapur. Dia sedang membelakangi aku, berdiri tegak di depan meja kayu yang kosong. Gerakannya sangat kaku, seperti boneka kayu yang digerakkan oleh benang yang tak terlihat. Saat dia berbalik, aku hampir tidak mengenalinya. Wajahnya yang biasanya pucat karena kelelahan, kini tampak sangat segar. Pipinya merona merah, dan matanya bersinar sangat terang, terlalu terang untuk ukuran manusia. "Mas, lihat, aku sudah buatkan sarapan," katanya dengan suara yang terdengar berlapis. Seolah ada suara lain yang berbisik bersamaan dengan suaranya. Di atas meja, bukan nasi atau telur yang kulihat, melainkan piring-piring berisi kembang kantil, kemenyan yang masih berasap, dan segelas air putih yang di dalamnya terdapat rendaman keris kecil. Arum menatapku dengan senyum lebar, senyum yang mencapai telinganya. Namun, matanya tetap diam, dingin, dan kosong. "Makanlah, Mas. Ini yang kau inginkan, bukan?" bisiknya lagi. Hari-hari berikutnya adalah kegilaan yang nyata. Aku mulai membangun rumah mewah yang sekarang kutinggali. Uang seolah mengalir dari dinding, dari atap, dari setiap sudut rumah. Aku tidak lagi perlu bekerja. Aku menjadi raja di kota ini. Semua orang yang dulu menghinaku kini bersujud di bawah kakiku. Aku membeli berlian untuk Arum, menyelimutinya dengan sutra termahal. Tapi, semakin mewah rumah kami, semakin gelap atmosfer di dalamnya. Arum mulai berubah secara fisik. Kulitnya yang halus perlahan-lahan mulai mengeluarkan aroma amis jika terkena sinar matahari. Dia menjadi sangat sensitif terhadap cahaya. Sepanjang hari, dia hanya akan mengurung diri di kamar rahasia di lantai 3. Kamar yang sudah kupersiapkan sesuai instruksi perjanjian gaib itu. Suatu malam Jumat Kliwon, rasa penasaranku mengalahkan rasa takutku. Aku berjalan berjinjit menuju lantai 3. Suhu di tangga itu sangat rendah, hingga aku bisa melihat uap keluar dari mulutku. Di depan pintu kamar Arum, aku mendengar suara geraman yang sangat rendah. Suara yang hanya bisa dihasilkan oleh binatang buas yang sangat besar. Aku menempelkan telingaku ke pintu kayu jati yang tebal itu. Di dalam sana aku mendengar suara Arum sedang bercakap-cakap. "Ya, tuanku, ambil saja. Ambil jiwaku sedikit demi sedikit. Asalkan suamiku tetap senang," ucap Arum dengan nada memuja yang sangat mengerikan. Lalu terdengar suara srek, serak, seperti suara daging yang diiris pelan. Aku memberanikan diri mengintip lewat celah kecil di bawah pintu. Cahaya merah darah memancar dari dalam. Aku melihat bayangan di dinding. Arum sedang duduk di lantai, dan di depannya berdiri sosok hitam raksasa bertanduk yang kulihat di hutan. Makhluk itu sedang memegang tangan Arum, dan setiap kali kuku tajam makhluk itu menggores kulit Arum, kepingan-kepingan emas jatuh dari luka tersebut. Arum tidak menjerit kesakitan. Dia justru tertawa. Tawa yang sangat hampa hingga membuat bulu kuduku berdiri. Aku menyadari satu kebenaran yang menghancurkan hatiku. Istriku bukan lagi manusia. Dia telah menjadi wadah, sebuah pabrik emas hidup bagi iblis yang kusembah. Dan emas yang kupakai untuk membangun kemegahan ini sebenarnya adalah darah dan daging istriku sendiri yang dikonversi menjadi harta. Aku terjatuh di depan pintu, menangis tanpa suara. Aku ingin berhenti. Aku ingin kembali ke masa saat kami hanya makan satu butir telur dibagi 2. Tapi aku tahu dalam perjanjian ini tidak ada tombol batal. Pria misterius itu benar. Cahaya di rumahku telah padam, digantikan oleh kegelapan yang kini mulai merayap keluar dari kamar itu, siap menelan aku juga. Suara napas tersengal-sengal dan suara barang-barang pecah. Jangan pernah mencoba lari dari hutang yang sudah kau tanda tangani dengan darah. Karena jika kau mencoba menghancurkan perjanjiannya, mereka akan menghancurkan satu-satunya hal yang tersisa dari kemanusiaanmu. 3 tahun telah berlalu sejak malam di alas keramat itu. Rumahku kini sudah setinggi istana. Namun bagiku, rumah ini tak lebih dari sebuah peti mati mewah. Aku memiliki segalanya, tapi aku tidak memiliki ketenangan. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat wajah ibuku yang meninggal sesaat setelah aku kaya raya. Dia meninggal dengan mata melotot, seolah melihat sosok mengerikan di ujung tempat tidurnya. Aku tahu, nyawa ibuku adalah bunga pertama dari hutangku. Dan Arum, istriku tercinta,
kini sudah menyerupai mayat hidup. Kulitnya yang dulu halus, kini tampak transparan, memperlihatkan uriturit hitam yang berdenyut di sekujur tubuhnya. Dia tidak lagi bicara denganku. Dia hanya duduk di kursi goyang di kamar lantai 3, menatap jendela yang tertutup rapat, sambil menggumamkan kidung kuno yang membuat siapapun yang mendengarnya merasa ingin mengakhiri hidup. Penyesalan itu akhirnya mencapai puncaknya. Aku tidak tahan lagi. Malam itu, aku memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Aku harus menghancurkan sumber kekayaan ini. Aku harus membakar kontrak gaib itu. Atau setidaknya menghancurkan cermin besar di kamar Arum yang menjadi pintu masuk bagi sang panglima, Jin. Aku membawa sebotol minyak tanah dan sebuah kapak besar. Dengan langkah berat, aku menaiki tangga menuju lantai 3. Suhu udara di sana sudah bukan lagi dingin, melainkan beku. Setiap anak tangga yang kupijak mengeluarkan suara jeritan, seolah kayu-kayu itu terbuat dari jiwa-jiwa yang tersiksa. Aku mendobrak pintu kamar Arum. Berak, bau busuk yang luar biasa langsung menghantam wajahku. Di tengah ruangan, Arum sedang duduk mematung. Di depannya, cermin besar itu berkilau dengan cahaya merah yang berdenyut seperti jantung. Aku melihat bayangan di dalam cermin itu bukan lagi ruangan kamarku, melainkan gambaran neraka yang penuh dengan tumpukan tulang manusia yang dilapisi emas. "Mas, apa yang kau lakukan?" Suara Arum terdengar, tapi mulutnya tidak bergerak. Suara itu keluar dari dalam cermin. "Aku ingin kita bebas, Arum. Aku tidak butuh semua ini lagi," teriakku, histeris. Aku menyiramkan minyak tanah ke sekeliling ruangan, ke atas tumpukan emas yang berserakan, dan ke arah cermin itu. Tiba-tiba, tawa menggelegar memenuhi ruangan. Itu bukan tawa manusia. Itu adalah tawa sang panglima Jin. Bayangan hitam besar mulai muncul dari dalam cermin, merayap keluar seperti asap tebal yang membeku. Tangan raksasanya yang berkuku panjang mencengkeram leherku sebelum aku sempat menyulut api. "Baskoro, kau pikir kau siapa?" Suara itu menggetarkan tulang tengkorakku. "Kau yang memanggilku. Kau yang memberikan darahmu. Kau sudah memakan hasil dari daging istrimu selama 3 tahun. Dan sekarang kau ingin berhenti saat hidangan utama baru saja akan disajikan." Makhluk itu mengangkat tubuhku hingga kakiku tak menyentuh lantai. Aku tercekik. Oksigen seolah menghilang. Di saat itulah pria misterius dari jembatan itu muncul kembali di sudut ruangan. Dia menatapku dengan tatapan kasihan yang dingin. "Kesepakatan dengan kami tidak bisa dibakar dengan api manusia, Baskoro," ucapnya sambil menghisap rokoknya yang beraroma kemenyan. "Jika kau ingin membatalkan perjanjian ini, hanya ada satu cara. Kau harus mengembalikan semua harta ini. Tapi kau tahu hukum alam bukan? Apa yang sudah diambil dari bumi harus dikembalikan ke bumi. Termasuk kecantikan istrimu, kesehatan ibumu, dan jantungmu sendiri." Tiba-tiba, Arum berdiri. Dia berjalan mendekatiku dengan gerakan patah-patah. Dia memegang kapak yang tadi kujatuhkan. Matanya yang putih total menatapku tanpa emosi. Dia mengangkat kapak itu tinggi-tinggi, "Mas. Terima kasih untuk emasnya," bisik Arum. Kapak itu diayunkan, tapi bukan ke arahku. Arum mengayunkan kapak itu ke arah cermin dengan kekuatan yang tidak masuk akal bagi seorang wanita. Prang, kaca itu pecah berkeping-keping. Namun bukan darah atau serpihan kaca yang keluar, melainkan ribuan ulat hitam dan kelabang yang merayap keluar dari retakan tersebut, menutupi seluruh tubuh Arum. Arum berteriak kesakitan. Sebuah teriakan yang akan menghantuiku sampai liang lahat. Tubuhnya mulai mencair, berubah menjadi cairan emas kental di depan mataku sendiri. Dia mengorbankan sisa jiwanya untuk mencoba menutup pintu itu, tapi dia gagal. Jin itu justru menarik sisa tubuh Arum masuk ke dalam pecahan kaca tersebut. Aku terlempar ke dinding, pingsan karena ketakutan yang luar biasa. Saat aku terbangun keesokan paginya, Arum sudah hilang. Kamar itu kosong. Tidak ada emas, tidak ada kemewahan, hanya ada aku di tengah ruangan yang hangus, dengan tangan yang kini menghitam seperti kulit mayat. Aku menyadari satu hal. Perjanjian ini belum berakhir. Arum hanyalah uang muka untuk keserakahanku. Sekarang, Jin itu menuntut aku untuk menjadi pelayan abadinya di dunia, di balik kaca. Suara nafas tua yang berat, dan beratnya suara rantai yang diseret. Jangan pernah iri pada kekayaan orang lain, karena kau tidak pernah tahu siapa yang sebenarnya mereka makan untuk mendapatkan satu keping koin emas itu. Kini, aku berdiri di sini. Di depan, sebuah cermin retak di rumah kontrakan sempitku yang lama. Semua kemewahan itu hilang dalam semalam. Sioliola semuanya hanyalah fata morgana
yang ditiup angin, rumah megah, mobil-mobil Eropa, dan pelayan-pelayan yang dulu memujaku. Semuanya lenyap. Tapi jangan salah sangka, ini bukan akhir dari penderitaanku. Ini justru awal dari neraka yang sebenarnya. Aku hidup sebagai seorang pengemis di kota yang dulu kukuasai. Orang-orang yang dulu mengenalku kini hanya lewat sambil menutup hidung, karena tubuhku mengeluarkan bau busuk tanah kuburan yang tidak bisa dihilangkan oleh sabun apapun. Setiap kali aku mencoba bicara, yang keluar dari mulutku bukanlah kata-kata, melainkan debu hitam dan aroma kemenyan yang menyesakkan. Namun, teror yang paling nyata terjadi setiap kali matahari terbenam. Saat kegelapan mulai merayap, aku dipaksa kembali ke rumah tua ini. Aku tidak bisa menolaknya. Kakiku melangkah sendiri, seolah ada tali yang ditarik dari dalam kegelapan. Aku akan duduk di depan cermin retak ini, dan aku akan melihat mereka. Di dalam pantulan kaca yang kusam itu, aku melihat Arum. Tapi dia bukan lagi Arum yang kukenal. Dia kini menjadi pelayan abadi bagi sosok hitam bertanduk itu. Aku melihatnya setiap malam, dipaksa menari di atas bara api. Sementara makhluk itu tertawa sambil menghitung kepingan emas yang keluar dari luka-luka di tubuh istriku. Arum menatapku dari balik kaca. Air mata darah mengalir di pipinya, dan bibirnya bergerak tanpa suara, membisikkan kata, "Tolong." Tapi aku tidak bisa menolongnya. Jangankan menolongnya, jiwaku sendiri pun sudah bukan milikku lagi. Setiap malam Jumat Kliwon, pria misterius berjas hitam itu akan muncul kembali di sudut ruanganku. Dia tidak lagi menawarkan kekayaan. Dia kini datang sebagai penagih hutang yang tak pernah puas. Dia akan memberikan selembar kertas kosong dan sebuah pena yang diisi dengan darahku. Satu nama lagi, Baskoro, bisiknya sambil mengembuskan asap rokoknya ke wajahku. Berikan satu nama orang serakah lagi, dan aku akan memberikan Arum istirahat selama 1 malam. Inilah sisa hidupku, sebuah kutukan abadi. Untuk menanggung konsekuensi perbuatanku, aku dipaksa menyaksikan penderitaan Arum setiap malam, tanpa daya untuk membantunya. Aku telah menjadi bayangan diriku sendiri, terperangkap dalam penyesalan dan kengerian yang tak berujung. Aku menulis narasi ini sebagai peringatan, bukan untuk mencari simpati, tetapi agar tidak ada lagi yang terjerumus ke dalam kegelapan yang sama. Kekayaan yang datang dari jalan sesat akan selalu menuntut bayaran yang jauh lebih mahal dari apapun yang bisa kau bayangkan. Jangan pernah menandatangani perjanjian yang tidak kau mengerti. Jangan pernah mengorbankan apapun yang berharga demi harta yang fana. Karena saat kau menyadari kesalahanmu, semuanya sudah terlambat. Kau akan berakhir sepertiku, seorang budak yang memuja bayangannya sendiri di dalam cermin yang retak, selamanya terperangkap dalam neraka yang kau ciptakan sendiri. Cerita ini mungkin fiksi bagi kalian, tapi bagi sebagian orang, ini adalah kenyataan yang disembunyikan. Jika kalian merasa merinding atau pernah mengalami kejadian aneh dengan cermin di rumah kalian, tuliskan ceritanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal kisah horor berikutnya yang jauh lebih gelap. Dan satu pesan dariku, tutup cerminmu malam ini sebelum ada yang mulai menatapmu dari balik kaca itu.